Ah, Hukum langit. Pisahkan dua dunia. Selama 129.600 tahun, alam dewa tanpa daya manusia akan hancur. Aku takkan terima. Hukum langit. Hukum langit. Aku pasti cari jalan. sekali lagi. Buka jalan dua dunia. Ibu, maafkan ibu. Masih jadi kurir. Aku tak berprestasi. Benar-benar tanpa masa depan. Dulu Qin yang terkenal, sekarang jadi pencuri. Liu Hao. Susan, kenapa kalian malah bersama? Qin Yang sungguh mengecewakan. Aku datang mendoa untuk ibu, kenapa kamu kecewa? Untuk mendoakan, mau lihat terakhir kali sebelum kabur bawa uang. Lari bawa uang. Aku nggak paham maksudmu, jangan sok lupa. Qin Yang, rahasiamu ketahuan. Ambil 10 juta tunai Liu. Aku bawa kamu ke penjara. Penjara. Jangan sok lupa, kamu ketahuan. Ambil 10 juta tunai Liu. Aku ambil 10. Aku tak mungkin melakukan. Qin Fang, aku nggak nyuri. Aku tahu kamu karena pengobatan Yuyu. Tapi apapun alasanmu, kamu nggak boleh nyuri. Istriku, aku nggak nyuri. Percaya deh, aku beneran nggak nyuri. Untuk apa aku percaya kamu kalau orang lain uangnya ada di rumah kita? Qin Fang. Siapa tuh? Kita cerai saja. Aku nggak mau nanti Yuyu jadi bahan omongan karena ayahnya seorang pencuri atau bekas narapidana. Istriku, aku beneran nggak nyuri. Jika aku bersalah, jiwa ibuku di surga, kau takkan pernah tenang. Tuan muda Liu, tolong beri Qin Yang satu kesempatan. Umurnya belum genap 30. Apalagi itu hanya khilaf sesaat saja. Itu semua demi pengobatan Yuyu. Kalau aku langsung memaafkannya begitu saja, ini akan tampak. Keluarga Liu kami tampak lemah. Seperti begini. Orang sembarangan berani menantang keluarga Liu. Tidak akan terjadi. Setelah cerai, dia harus pergi kosong tangan. Dan tanpa izin Tuan muda Liu. Tak boleh menjenguk Huyu. Benarkah? Qin Yang, apa katamu? Aku lagi baik hari ini. Cerailah Sanshan dan tinggalkan hartamu. Bisa batalkan laporan polisi. Qin Fang, menurutmu, hari ini aku murah hati. Cerailah Sanshan dan tinggalkan hartamu. Aku bisa cegah kau masuk bui. Aku Qin Yang, pria tegak langit bumi, takkan lakukan hal hina. Apalagi bercerai. Qin Yang, kau tak tahu diri. Aku susah payah pinta belas kasihan Tuan Liu, kau malah acuh. Kenapa harus mengaku jika tak salah? Masih tak menyesal. Tuan Liu kasih kau kesempatan bertobat, kau malah sia-siakan. Ingin sampai mati di dalam penjara baru puas. Dia akan bilang aku mencuri uang. Mari kita lihat bukti. Tak menyerah sampai batas akhir. Kelihatannya tanpa bukti. Jika aku yang mencuri, Meski miskin, takkan jual harga diri. Jika aku yang mencuri, petir boleh menyambarku. Matiku takkan tenang. aku rela korbankan kultivasiku. Betul juga. Balasan surgawi nyata. Setimpal perbuatan. Qin Fang, sampai sejauh ini, tak mau akui salah. Aku tak lakukan apapun, kenapa harus mengaku? Silakan cari sendiri saja. Tak percaya tanpa bukti nyata. Sayang sekali niat baik Tuan Liu. Kalau ada bukti, mau jawab apa kamu? Di kamar ini mana ada uangnya? 10 juta cash? Pasti tidak ditaruh di tempat terlihat, mungkin di sudut sana. Baik, aku akan cari bukti itu. Sekarang sudah puas?
Kalian sedang menzalimiku. Qin Fang, tak sangka kamu masih keras kepala. Tak ada penyesalan. Orang begini bahkan mati pun masih keras kepala. Belum cari kasur, sudah ada banyak uang. Tak akan ketemu kalau bukan di atas kasur. Hayalan kosong. Ki, bagaimana mungkin ini terjadi? Hayalan kosong. Ki, tidak mungkin. Aku tidak pernah menyentuh uang itu. Ayo dong, Qin Yang, kamu masih mau beralasan apa? Kami lapor polisi, siap habiskan hidup di penjara. Kamu atur semuanya. Qin Yang, jangan coba mengelak lagi. Lebih baik cepat akui. Aku bersih. Dia pasti yang menipuku. Gimana aku bisa menjebakmu? Uang harammu ketemu, masih berani bantah. Jangan bilang uang itu terbang sendiri ke rumahmu. Wah, Qin Fang, beruntung Shen Shen merayu, aku masih kasih kamu kesempatan. Sekarang, tanda tangan surat cerai keluar tanpa harta. Aku tidak akan laporkan kamu. Harus berterima kasih pada Liu Xiao. Tanpa belas kasihan Liu Xiao, kamu sudah di penjara. aku kira inilah tujuan kalian. Aku yakin inilah maksud kalian. Kamu pura-pura ini cuma biar bisa cerai. Biar aku pergi tanpa harta. Kenapa kamu bicara begitu? Aku ini. Demi kebaikanmu. Demi aku. Aku tak ingin cerai, tapi kalau tak cerai denganmu, kamu mungkin harus masuk penjara. Hati nurani bisa tegak begini. Bicara bagus. Menurutku, pasti kerja sama-sama Liu ini bersekongkol lawanku agar bisa mengusirku cepat. Menurutku, kalian sudah lama saling suka ya? Qin Yang, kau salah tuduh. Uangnya kau temukan sendiri. Sidik jarimu penuh di sana. Bukti apa yang kau punya buktikan kami menjebakmu. Ketahuan mencuri uang dan menyeret kami berdua. Sekarang malah curiga aku dan Tuan Liu. Begini cara kau jadi suami dan ayah. Aku tidak. Jelas kalian salah dan berani bantah. Kenapa harus bicara banyak dengan penjahat sepertinya? Panggil orang. Biarkan dia ambil pelajaran. Agar lain kali tidak melakukan hal-hal buruk lagi. Bukan tertawa. Kita pergi. Aku cinta kamu. Desisan napas tajam. Gerbang dunia abadi terbuka. Gerbang antar alam terbuka. Di mana ini? Aturannya tak sempurna. Alam surgawi akan runtuh. Setelah sejuta tahun berlatih, kutautkan kedua dunia. Perbaiki langit lewat manusia. Sudah datang orang langit. Alam surgawi. Pilihan langit. Jangan-jangan kamu. You think film? Film itu artinya apa? Saudara, jutaan tahun berlatih hanya untuk secerca harapan. Tolong selamatkan alam dewa. Aku hanya kurir pengantar paket, tak bisa menolongmu. Cari saja yang lain. Pengantar paket. Benar pilihan langit. Kubutuhkanmu antarkan kekuatan manusia. Apa itu kekuatan duniawi? Bagaimana? Saudaraku, semua hal di dunia ini punya kekuatan duniawi. Aku berimu mantra rahasia. Di mana saja. Baca mantra, sehari sekali masuk Xianji sebatang dupa. Tolong bantu aku ya, adik muda. Hai, haha. Aku udah balik lagi nih. Ini bukan mimpi kan? Ini nyata, bukan mimpi. Baru saja masuk dunia abadi. Jijik. Hanya si gendut. Enak rasanya. Wah, sangat kuat auranya.
Kebajikan manusia memperkuat hukum langit. Begitu ajaibnya ciptaan di dunia ini. Akhirnya ada harapan, Kin. Bawa lebih banyak barang dari dunia manusia. Bukan tak mau bantu. Aku cuma tukang antar barang. Mana mungkin aku punya cukup uang kirim barang terus. Masrak melimpah di Xianji. Banyak senjata magis. Kalau kamu setuju, aku bisa buatmu raja harta di alam manusia. Aura manusia kini rapuh. Belum bisa aku buka semua larangan. Cuma bisa bawa minuman suci ini saja. Jeda liquor. Kumpulkan cukup energi manusia, akan kubobol sekatnya. Setelah itu, ilmu tinggi atau harta emas berlian. Sampai obat ilahi tertinggi. Semua bisa dicapai. Astaga, Dewa Agung. Apa benda dengan tenaga manusia terbanyak? Ini nih. Putus sudah lama, aku juga tak tahu. Tapi, cuma satu hal. Semakin manusiawi sesuatu, semakin besar daya simpannya terhadap tenaga manusia. Kau sendiri yang harus pahami. Selamilah pelan-pelan. Kak Kin, tolong selamatkan surga kami dari krisis. Qin Fang, berani pulang saja. Ini rumahku, kenapa aku nggak boleh pulang? Shen, kamu lagi ngapain sih? Jangan lupa, kamu tak berhak lagi di sini. Rumah ini milikku dan anakku. Tapi tidak ada yang dulunya mencuri, kamu tak pikirkan aku. Aku tak marahi kamu saja sudah sangat baik. Tapi, jangan salahkan ketegasanku. Ini 2.000 rupiah, kamu pakai dulu sementara. Pergi selagi aku masih ramah. Aku pindah sekarang. Masih ada biaya hidup. 2.000 rupiah ini tidak cukup. Lalu kamu mau apa? Beri aku waktu lagi. Berikan aku waktu. Tunggu sampai aku punya uang. Aku langsung pindah. Tunggu sampai kamu punya uang. Apakah aku harus merawatmu seumur hidup? Paling lama 1 bulan. Batasnya sebulan. Meskipun aku belum cukup, aku tetap akan pindah. Baiklah. Boleh saja kamu tinggal sementara di sini. Tapi dengan beberapa syarat. Boleh saja kamu tinggal sementara di sini. Tapi beberapa syarat saja. Baik, lanjutkan. Syarat pertama, kamu tanggung semua kerja rumah. Baik. Penghasilanmu semua untuk biaya sewa saja. Tidak masalah. Syarat ketiga, kita sudah cerai, jadi kita asing satu sama lain. Mulai sekarang, tempat tidur dan meja makan bukan untukmu. Jangan pernah membantah Tuan. Bisa lakukan itu. Bisa lakukan itu. Pasti bisa. Kalau tak terima, pergilah. Aku tak pernah paksamu tinggal. Aku ikhlas. Ini baru benar. Paula, aku mau pergi sebentar. Kamu jagakan rumah saja. Pergi kemana pakai baju begitu? Ingat posisimu. Ingat posisimu. Kamu bukan siapa. Kamu tak berhak atur aku. Ingat posisimu. Hanya cemas kamu dalam bahaya. Lebih baik urus dirimu sendiri. Tuan Muda Liu tetap memaafkan meski kamu mencuri. Bahkan cari dokter untuk Yuyu, jadi aku harus benar-benar berterima kasih. Terima kasihlah padanya. Tidak perlu berlebihan seperti ini. Pakaianku adalah hakku sendiri. Tuan Muda Liu suka lihatku begini. Kamu tahu niat buruknya padamu, tapi tetap. Diam, siapa suruh kamu sebagai ayah gagal jika kamu bayarkan biaya Yuyu? Masih perlukah aku tampil begini demi Tuan Muda Liu? Semoga. Bolak-balik surga dan dunia, apa manfaatnya? Kalau tak bisa cari uang, tetap dianggap gagal juga kan? Wadah dari Kaisar Dewa. Efektif juga ya. Aku terus kirim kekuatan manusia ke alam dewa. Emas dan jurus rahasia pasti dapat. Saat itu tiba. Masih kurang uang.
semua orang akan segan padaku. Aduh, pergi sana. Ini adalah hotel terbesar di Provinsi Jia. Kamu itu siapa sih? Berani datang bikin ribut, teriak apa? Direktur Wang hanya satu perusuh, langsung saya usir. Pergi ya, dia sedang rapat. Mau bicara bisnis? Nah, tahukah kau, yang cari kerja sama hartanya miliaran. Tuan Wang sendiri. Dengarkan dulu. Setidaknya lihat barangku dulu. Kau hanya pengantar paket. Apa ada barang bagus? Nyaha, jangan ganggu mata Tuan Wang. Nay. Aku justru penasaran apa barangmu itu. Biar kuingatkan duluan. Kalau sampah yang kau bawa. Kakimu yang pertama. Janji tak mengecewakan. Keluar. Tuan mau. Anggur ini. Harta juga kah? Aromanya saja sudah nikmat. Memang anggur terbaik. Nah, dari mana kau dapatkan arak ini, Tuan Wang? Bisakah kita mulai negosiasi? Silakan duduk. Selamat malam. Siapa nama Anda? Nama panggilanmu apa? Namaku Qin Yang, panggil saja Qin. Anggurmu ini wangi ya, rasa belum tahu, Direktur Wang. Disikipi dulu. Anggur unggul, anggur terbaik. Haha, saudara Qin, sudah cicip banyak anggur. Belum pernah rasakan yang seperti ini. Bagaimana menurut Bapak Wang? Cukup layak jual di Marriott. Layak sekali. Jelas layak. Ini bukan anggur biasa. Tapi soal harga anggurmu ini, Hanya beberapa ribu dari dewa pun tak peduli. Terlalu mahal juga tidak pas. 5.000 masih wajar. 1.000. Saudara Qin, kalau ada anggur lagi, bawa ke sini. Saya beli semua. Cepat bawa $100.000 untuk saudara Qin. 100.000. 50.000 untuk beli arak. 50.000 jadi uang muka. Kalau ada arak, bawa saja. Sebanyak apapun saya terima. Aku akan usahakan dapat lagi. Pasti akan kubawa lagi. Tapi, butuh bos Wang bantu. Bantu sedikit. Jual arak untung besar. Kalau bisa tambah sentuhan hati, untung besar. Sian. Kamu tidak pulang semalam. Aku yang ajak Liu Xiao makan. Makan? Pikir aku goblok ya? Siapa juga makan sampai semalaman? Qin Yang, kalian kan sudah cerai. Mana mungkin makan sampai pagi? Apapun yang kulakukan, kamu tak berhak campuri. Kamu. Cukup, Qin Yang. Dulunya kenapa nggak lihat kamu cowok picik begini? Karena Liu Xiao biayai pengobatan Yoyo. Aku rela lakukan ini. Nggak bantu apa-apa malah ragukan hubungan kami. Orang begitu tak usah peduli. Sakit Woyo. Aku sendiri atasi. Bisa atasi ini. Masih ingin mencuri. Aku tidak mencuri. Cukuplah. Muak dengar alasannya. Meski dulu aku yang bersalah. Tapi sekarang aku sudah bisa cari uang. Aku tanggung biaya Yoyo. Biaya pengobatan Yuyu aku tanggung. Kamu tahu berapa biaya pengobatannya? Dengan kerja antar makanan saja cukup. Yoyo bisa meninggal. Belum tentu bisa kumpulkan. Hanya suka pamer. Qin Yang, kira-kira aku masih punya harapan padamu. Shen, percayalah, aku bisa cari uang. Percaya kok. Aku yakin kamu bisa cari uang. Soalnya, kalau gagal, balik saja ke pekerjaan lama. Maling lagi aja. Berhenti! Ganggu lagi, pergi Shen. Aku tidak mengganggu. Kasih aku waktu sedikit lagi, aku bisa selamatkan. Diam! Siapa putrimu? Shen. Di surat cerai sudah jelas. Begitu cerai Yoyo bukan urusanmu lagi. Yang penting sekarang jangan hambat pengobatan Yoyo lagi. Percaya satu kami lagi aja. Ambillah uang ini dulu. Tidak butuh bantuan luar. Biaya pengobatannya saya tanggung. Qin Yang, beraninya kamu!
Beraninya kamu! Aku sudah susah payah bujuk Liu Xiao lepaskanmu, malah berani mengulangi lagi sampai kapok di penjara. Kamu belum dapat pelajaran cukup dulu, makanya berani nekat lagi. Aku tidak. Masih saja berkelit. Setidaknya pikirkanlah nasib Yoyo. Mau sampai kapan dia dicela sebagai anak pencuri? Aku tak mencuri apapun. Uang ini kerjaku. Jadi menurutmu aku salah sasaran? Oke, anggap saja itu benar. Katakan ini hasil kerjaku. Tapi, mana cukup untuk biaya harian Yuyu? Masih berani sombong. Ya memang. Sudah ke banyak dokter, tak ada obatnya. Uang satu-satunya jalan selamatkan nyawa Yuyu. Tunggu kau hasilkan. Begini terus, Yuyu pasti sudah mati duluan. Akhirnya tetap Liu Xiao juga. Tinggalkan saja orang ini. Ayo kita pergi. Kata Dewa Yudi, alam dewa penuh obat mujarab. Cukup kumpulkan tenaga manusia saja, aku pasti bisa selamatkan Yuyu sendirian. Apa barang kirimannya kali ini? Seperti kata Kaisar Dewa, semakin benda itu penting bagi manusia, semakin besar daya tampungnya. Adalah Saudara Qin, akhirnya datang juga. Apakah kali ini kau membawa sesuatu? Kekuatan kemanusiaan sangat kuat ini, Saudara Qin. Buku apa ini sampai simpan begitu banyak kekuatan kemanusiaan? Cepat tunjuk. Sejarah manusia ribuan tahun. Semua ada di dalamnya. Perkembangan 1000 tahun. Segala perubahan sejak zaman Xuan Huangdi. Hingga masa kini. Luar biasa. Luar biasa. Aku merasakan energi penuh, tapi belum cukup untuk pulih total. Namun, Tapi bisa lepaskan beberapa segel. Bagus, Kaisar Dewa. Aku mohon soal putriku. waktuku selalu singkat di dunia dewa. Sayang, kini tak bisa minta Kaisar Dewa selamatkan Yuyu. Kitab kuno rahasia. Pengobatan kuno, metafisik, mantra rahasia. Bisa dipelajari siapa saja, mengubah nasib dan tubuh total. Ikuti aku, 5 telapak menghadap langit. Serap energi suci alam semesta. Buang napas kotor dari organ. Karunia Dewa Langit sejati. Hanya separuh kitab. Sudah mulai terasa. Daya meningkat ringan seperti burung walet. Ilmu ini lebih luar biasa dari bayangan. Yuyu punya obat. Nai, Cepat kemari sini. Penyakitnya kambuh. Apa itu? Dia mau. Ada apa denganmu, Yuyu? Kata dokter, kondisinya memburuk. Jika terus begini, takutnya. Benar. Kamu tunggu di sini, aku cari Liu Xiao. Bujuklah tabib datang. Tak usah cari dia. Penyakit putriku. Aku yang selamatkan. Gini yang kau mengecewakan. Qin Fang, sangat kecewa. Ini bukan waktunya lagi. Kau masih saja mementingkan pikiranmu sendiri. Nyawa putrimu tak cukup berharga. Sian. Aku akan selamatkan dia. Gugu. Daya tersumbat, teknik gagal. Yoyo pasti sudah pulih. masih belum sembuh. Ilham kurang cukup. Kini tak mampu menyembuhkan putriku. Seharusnya aku tak percaya omongmu. Aku begitu tolol. Aku bahkan percaya kau serius selamatkan Yuyu. Lebih baik aku telepon Liu Xiao tadi. Ayah memang lemah. Jangan khawatir, sayang. Ayah pasti cari cara menyembuhkanmu sepenuhnya. Tuan Liu, tolong selamatkan Yuyu. Yoyo, kamu aman? Ibu, Yumo, lebih baik sekarang.
Syukurlah, tapi kok bisa tiba-tiba sembuh? Benar tabib suci, benar tabib sakti. Karena hormat pada keluarga Liu, ia rahasia bantu Yuyu sampai sembuh. Berkat bantuan Tuan Liu. Tanpa Tuan Liu, saya benar-benar bingung. Apapun akan kulakukan kalau kau mau. Janganlah anak ada di sini. Kinjang di mana? Jangan sebut dia lagi. Katanya ingin menyelamatkan Yuyu, malah kabur sendiri. 7 generasi sial karena menikahinya. Andai kenal Tuan Liu lebih awal. Tapi mungkin sudah terlambat. Kondisi Yuyu kini stabil. Bagaimana kalau besok kita rayakan di hotel? Ya, kami turuti Tuan Liu. Bagaimana kalau kita pergi ke Marriott, hotel terbaik dan termewah di Jiangcheng? Oke, oi. Poha. Langit janjikan sayap, bumi ajak bakar. Silakan Kaisar Dewa. Wangi. Masakan surgawi benar-benar istimewa. Sejak Qin mengirimkan energi kemanusiaan, kuasa magis telah kembali terasa. Saat ini baru pulih 3 bagian dari 10. Syukurlah. Namun di surga para dewa ini, kenapa tidak ada dewa lain? Energi kemanusiaan punah. Energi kami melemah. Kerajaan dewa. Aku satu-satunya yang bertahan. Namun kini energi kebajikan manusia terus mengalir. Kerajaan dewa pasti bangkit lagi. Energi kemanusiaan terus mengalir. Surga akan bangkit seperti dulu. Luar biasa. Bahkan buah dari dunia manusia yang kau bawa membantu tumbuhnya buah suci di kebunku. Tak lama lagi pasti akan berbuah. Hanya sebuah buah. Mengapa Kaisar Dewa begitu senang? Tak mengerti. Berbunga setelah 1000 tahun, berbuah setelah 1000 tahun lagi. Gigitan pertama sembuhkan segala penyakit. 2 gigit, 3 gigitan wujudkan dewa sunyi bermata sembuhkan semua penyakit. Saudara Qin, waktumu tinggal gerbang segera tertutup. Hadiah kali ini adalah Wahai Kaisar Dewa, izinkan satu permintaan. Wahai Kaisar Dewa, izinkan satu permintaan. Putriku sedang parah. Aku tak peduli hadiah apapun. Aku juga bisa terus pasok kekuatan kemanusiaan ke surga. Aku hanya mohon selamatkan putriku. berbuah sekali tiap ribuan tahun. Apalagi untuk manusia. Bahkan dewa pun cari untuk kuatkan kekuatan batin. Namun, karena kasihmu pada putrimu, kuizinkanmu sekali ini saja. Datang lagi saat buah suci sudah matang. Terima kasih, Kaisar Surgawi. Asalkan putriku selamat. Aku rela bekerja tanpa bayaran, membantu para dewa. Tidak perlu. Aku Kaisar Dewa, mana mungkin pelit. Ini 20 botol anggur terbaik untuk ucap terima kasih. Luar biasa. Yuyu akhirnya selamat. Saat ini, Masih harus jual anggur ini dulu. Aduh, aku menantimu lama sekali. Akhirnya kau datang. Silakan duduk. Ada urusan apa, Pak Wang? Masalah lalu yang kuminta. Oh, boleh. Aku akan upayakan ambil lagi. Tapi, cuma butuh bantuanku. Apa yang bisa bantu? Apa pendapatmu soal anggur ini? Mutu terbaik sejagat. Jangan bikin penasaran, Qin. Langsung saja bicara. Aku butuh kamu. Adakan sesi mencicipi anggur. Undang tokoh Jiangcheng yang suka anggur. Tapi belum dijual. Bikin mereka penasaran. Nanti harganya. Tokoh Jiangcheng rela bayar mahal untuk pesanan. Sedang pusing soal stok. Anggur sudah kubawa. Cuma ada 20 kendi saat ini. Semua ini berkat adik. 20 kendi? Tidak cukup. Bapak Wang, berharga karena langka. Kalau anggur ini gampang didapat.
Bagaimana harganya tinggi laku? Adikin benar. Panggil orang. Siapkan 100 juta dolar AS untuk Adikin. Uang ini tak perlu dibawa. Tunggu. Adikin, apa maksudmu ini? Mau menaikkan harga. Tidak naikkan harga. 100 juta dolar ini. Tidak ambil 1 sen. Tidak ambil sepeser pun. Tidak butuh sepeser. Tidak perlu sepeser pun. Tidak ingin 1 sen. Kakak Kin, 1 juta dolar. Benar-benar tidak mau? Ajak Bos Wang adakan acara mencicipi anggur. Lelang anggur ini dengan harga tinggi. Bagi hasil 64, gimana? Kakak Kin benar-benar pintar. Saya benar-benar hormat. Cuma, soal pembagian ini. Acara ini manfaatkan relasi Bos Wang jelas harus. Berikan 1 porsi keuntungan. Oke. Kakak Jin murah hati, saya juga tidak boleh pelit. Boleh saya sampaikan 1 permintaan? Tolong kabulkan 1 permintaanku. Permintaan apa itu? Bisakah anggur ini hanya dijual ke saya sendiri? Tidak masalah. Boleh. Jadi soal ini selesai. Selesai. No, Senshan, ini mantan suamimu. Cuma datang antar paket. Inyang. Kamu kok ada di sini? Mau bertemu Bos Wang soal bisnis. Kalian ini. Tahu nggak kalau Bos Wang Hotel Ritz salah satu keluarga terkaya di Jiangcheng? Cuma kurir berani mimpi naik derajat. Ngebual di tempat begini, bisnis apa yang bisa dibicarakan? Biarlah itu dulu. Kok bisa kalian berdua jadian? Masih aja sok bicara, Yuyu sakit, kamu malah asyik luyuran. Kalau bukan karena Tuan Liu cepat-cepat panggil tabib sakti, Yuyu pasti sudah. Yuyu pasti telah pergi. Kami kesini untuk pesan tempat merayakan Yuyu selamat. Aku yang menyelamatkan Yuyu. Jangan-jangan kamu yang selamatkan? Cuma kurir berani bohong sebagai tabib sakti. Kinyang, hebat sekali kamu membual. Tauku, jangan bikin malu di sini, pergi saja. Liu Xia, ayo pergi. Mohon maaf, hanya anggota berkartu yang diterima. Dilarang masuk. Kami bawa rezeki untuk hotelmu, malah diusir. Banyak yang rebutan untungkan hotel kami. Kalian cuma keluarga biasa. Tidak layak masuk. Rumahan kecil. Tidak tahu Liu Xiao itu siapa? Dia keluarga Liu Jiangcheng. Liu yang mana? Belum pernah dengar. Di Jiangcheng pun keluarga kalian tak dikenal. Kamu, Apa-apaan kamu? Pergi sekarang. Apu, Aku apa? Apakah kalian ingin bikin onar di Hotel Marriott? Liu Xiao, lihat dia bully saya. Tolong ajarin dia pelajaran. Aku peringatkan duluan. Berani ribut di Marriott. Selalu buruk akibatnya. Cepat pergi. Nanti tidak bisa tinggal. Sudahlah, Sanshan. Mungkin kita pulang saja dulu. Baiklah. Tidak usah menginap di sini. Besok, aku ajak kamu rayakan di tempat lain. Baiklah. Atau tidak? Boleh aku coba? Kalau tidak, saya coba. Keluarga Liu kami bukan kaya raya, tapi cukup mapan. Saya saja tak boleh masuk. Siapa kamu? Kamu cuma tukang antar paket. Merasa penting banget? Haha. Sombong sekali. Cobalah lihat dirimu di cermin. Jangan sok penting. Tapi saya Kinyang. Jangan memalukan saya. Kamu memalukan saya. Saya punya black card. Mumpa. Jangan kira cuma antar paket beberapa kali terus merasa seperti orang kaya. Cukup ya. Qin Fang. Kamu hanya kurir, tapi sok jadi bangsawan. Selain suka pamer, kamu bisa apa? Saya tidak bual. Masih berani membantah. Harus sampai saya dipermalukan habis baru kamu puas. Senshan, saya punya black card. Ini benar kartu hitam Marriott. Bentuknya memang mirip.
Pasti beli grosir 5 yuan 3. Oke, bagus. Ternyata kamu memang tanpa ilmu dan keterampilan, sekarang malah menipu. Kini yang lemah bukan memalukan, tapi tidak mampu tapi sok kaya, itu sudah keterlaluan. Saran saya, lebih baik kamu minta maaf pada Shanshan. Nyahlah ke rumahmu. Aku tak salah. Kenapa harus minta maaf? Ini kartu asli dari Tuan Wang langsung. Semakin tidak logis saja. Kira-kira Tuan Wang itu siapa? Apa kamu layak mengenalnya? Benarkah? Coba saja, pasti tahu. Kartu rusak tak terbaca. Menurutku dia sengaja tahu kartu rusak masih juga suruh kami uji. Aku sangat kecewa padamu. Liu Xiao, ayo pergi. Tunggu. Ada apa? Kalau Anda cukup dengan nama saja bisa masuk. Kalau Anda cukup dengan nama saja bisa masuk. Baru sekarang tahu menghargai Liu Xiao? Mustahil. Tuan Mudakin, Tuan Wang sudah atur dari awal. Anda sahabat Tuan Wang. Tentu saja tamu istimewa kami di Hotel Ritz-Carlton. Mustahil tidak. Pasti kamu keliru. Dia cuma kurir biasa, bukan Tuan Mudakin. Tamu VIP kami di Marriott. Menghinanya berarti menghina Marriott kami. Cari masalah dengan kami. Segera enyah dari sini. Liu Xiao! Shanshan, tak perlu cari dia. Kalau suka, aku ajak kamu kapan saja. Lebih awal bilang kalau kenal Direktur Wang. Hubungan sebagus itu sayang kalau dipakai di tempat salah. Kurir seumur hidupmu. Tanpa visi. Liu Xiao! Saat kembali ke Xianji ambil buah Xian, semua akan selesai. Yo, tunggu ayah. Ayah janji selamatkanmu. Qin Fang, kita bertemu lagi. Liu Hao, untuk apa datang? Kemarin kamu telah membuatku sangat malu di depan Shanshan, jadi aku harus menagih balik dendam ini. Biarkan aku coba teknik mistis dari kitab kuno ini padamu. Oh begitu. Jadi kamu mau balas dendam? Kemarin masih sombong. Wajahku ditampar lalu selesai. Mimpi indah aku akan tunjukkan hari ini. Begini jadinya macam-macam. Serbu. Aduh. Tidak mungkin. Sekarang, kini giliranmu. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Benar dari Kaisar Xian, terbukti ampuh. Aku harus buru-buru antar barang ini. Ambil buah Xian cepat. Selamatkan Yuyu. Nah. Kaisar Dewa. Rasanya enak. Gigit sekali. Masih harum. Oh, dear. Manusia penuh ide. Ternyata daging bisa seenak ini. Masih banyak makanan enak di dunia manusia. Kalau suka, aku kirim lagi. Terima kasih banyak, Kak Qin. Kali ini, istana surgawi terasa lebih hidup. Suara burung dan wangi bunga. Segar dan penuh kehidupan, tidak lagi suram. Berkat aliran daya manusia dari Kak Qin. Dengan energi spiritual, lahirkan kehidupan baru di alam Xian. Harus berterima kasih pada Kaisar Xian. Berikan buah abadi untuk putriku. Tak akan lupa budi baikmu. Kini yang tak lupa ini. Aku bisa berimu buah abadi. Tapi nih, Saudara Qin, jangan sembunyikan apapun dariku. Kaisar Dewa. Maksudmu apa sih? Aku rasakan kekuatan manusia yang lebih besar padamu. Keluarkan semua yang kau punya. Wah, ini. Ini benda apa? Benda sekecil ini bisa menyimpan manusia. Ini namanya ponsel. Kalau kau bosan di sini, bisa tonton video, dengar musik, atau main game. Pahami kemajuan manusia.
Dengan begitu, kekuatan manusia terus mengalir padamu. Luar biasa. Benar-benar hebat. Manusia hebat ciptakan ini. Di rumah saja lihat keindahan dunia. Yang terhebat belum selesai. Oh, Bisa hubungi aku kapan saja. Jadi, apapun yang kau butuhkan, bisa kuantarkan segera. benda ini ajaib. Menyimpan kebijaksanaan berabad-abad, ruang sempit pun muat segalanya. Lihat tumbuh semua hal, lihat beragam wujud hidup, kemajuan manusia tak pernah berhenti. Amati dan pakai, kau pahami dunia nyata terus bertambah sendiri. Sungguh luar biasa. Ini kuhadiahkan padamu. Semoga kau gunakan bijakin. Luar biasa. Akhirnya ada harapan untuk Yuyu. Yumu, bagaimana kabarmu? Ayah, tidak sakit lagi. Luar biasa. Ibumu pasti akan sangat gembira jika mendengar ini. Ini bukan mobilnya Liu Hao. Tuan Liu, ini rumah sakit. Lebih baik kita cepat masuk. Jangan sampai dia lihat. Kalau ketahuan malah tambah menyebalkan. Benar mereka berdua bermasalah. Susan, percuma aku percaya padamu. Kamu selalu di hati. Kamu tega lakukan ini. Ini sangat memalukan. Shen, tunggu di mobil ya. Saya angkat telepon sebentar. Kak Long, tolong beri saya waktu lagi. Kak Long, tolong dengar. Tolong kasih waktu lagi. Cewek cantik tapi bodoh mudah ditipu. Cantik tolo dan ternyata kaya. Saya suka cewek begitu. Kira-kira saya anak orang tajir. Mikir bisa nikah sama saya. Seriusan? Kalau ketemu istri saya nanti, semua masalah bangkrut saya juga ketahuan. Liu Hao bangkrut. Tidak mungkin saya lari, Kak Long. Saya mana berani kabur? Setelah saya tangani cewek itu, saya pura-pura ada masalah usaha. Aku ambil uangnya, Kak Long. Tolong tunggu saya. Aku bayar. Susan pasti nggak nyangka. Kira-kira dia dapat pacar anak tajir. Padahal dia cuma penipu yang utangnya banyak. Liu Ge, mari kita masuk duluan. Den. Mau kemana sih? Terus jadinya kemana? Qin Fang, kok kamu ada di sini? Kenapa? Takut aku ada di sini. Kamu takut aku ganggu rencanamu. Kamu ngomong apa sih? Liu Xiao hanya datang menjenguk Yuyu. Masih saja meragukan kami. Tidak ada kepercayaan dasar di antara kita. Aku dulunya terlalu mempercayaimu. Hingga kamu bisa terus menipuku. Qin Yang, jangan mudah cemburu. Aku dan Liu Xiao bicara serius. Liu Xiao benar. Beneran, Qin Yang? Ini cuma salah paham. Serius? Begini caranya jadi serius. Hina aku berani. Lebih baik cepat minta maaf. Kalau tidak, takkan pernah lihat aku. Ini kan yang kamu mau. Kamu selalu muak lihat aku. Qin Yang, kalau masih ngomong seenaknya, kita putus. Kita udah selesai dari lama. Tinggal urus surat cerai. Aku harus mendoakan kalian bahagia selamanya. Atau apa? Cocok dan hina. Cinta sejati. Qin Fang, berani menghina saya? Kali ini bahkan berlutut pun tak cukup. Qin Yang cepat minta maaf pada Shen.
Seriusan pengen aku berlutut? Qin Fang. Renungkan baik-baik mana yang lebih penting, harga dirimu atau Sanshan. Wanita secantik Sanshan. Langka sekali, jika terlewat kau pasti menyesal seumur hidup. Betul. Dia cuma cantik, tapi kosong. Sangat jarang. Kan benar kataku, Pak Liu? Tuan Liu, maksud dia apa tadi? Aku juga tak tahu maksudnya. Saya bohong. Cantik, polos, dan kaya pula. Memang suka cewek begitu. Kira-kira saya anak orang kaya. Terus pengen nikah? Bercanda saja. Kalau sampai nikah, rahasia istri dan kebangkrutan saya ketahuan. Apa katamu? Kamu bangkrut. Lebih seru. Masih ada lagi. Urusan selesai. Selesaikan cewek ini, hartaku tetap aman. Maksudmu apa ini, Pak Liu? Ini pasti bohong. Aku Tuan Muda Liu. Mana mungkin aku bisa dapat apa saja? Mana mungkin tertarik sama uang kecilmu itu? Benar ya? Liu, janji. Ini benar adanya. Shen, pikirkan lagi. Lihat saja hadiah-hadiah mahal yang pernah kuberi dulu. Pasti harganya ratusan juta rupiah. Untuk apa aku melakukan itu? Dia yang punya niat buruk. Dia buat rekaman palsu untuk pecahkan kita. Jangan percaya itu. Dia akui sendiri sudah menikah. Masih percaya dia. Lalu kenapa? Seperti Tuan Liu, kaya dan berpengaruh. Mana mungkin dia tidak punya banyak wanita? Seperti kata Tuan Liu. Cantik tapi bodoh. Qin Fang. Urusan sama cewek ini selesai. Dengan alasan kesulitan modal. Kuras uangnya. Selesaikan dulu cewek ini. Dengan alasan kesulitan modal. Tipu sampai habis. Berani sadap suaraku. Ah, itu pengakuanmu. Semua itu benar. Wah. Tega kau menipuku. Apu. Ya sudah, aku menipumu. Lalu, Kamu itu siapa? wanita matre sepertimu takkan dilirik anak orang kaya. Tentang tas yang kau beri? Valumnya. Semua hadiah itu. Betul, semuanya KW beli grosiran dari Iwu. Liu Hao. Aku hancurkan kau. Aduh, dulu aku salah memilih cinta. Ternyata tak sadar wajah aslimu. Sejak saat ini, jalanmu lurus, jalanku sempit. Kita tak lagi terikat. Inilah Nyonya Bai, wanita terkaya Jiang Cheng dan putrinya. Direktur Chu. Ini dia orangnya. Putra sulung ketiganya. Tokoh penting di Jiang Cheng. Satu injakan, Jiang Cheng bergetar. Satu hentakan, Jiang Cheng goncang. Adik Wang. Jangan sok tahu. Ada apa sampai kita dipanggil kemari? Misterius. Betul. Ada maksud lain juga kedatanganku hari ini. Masih ada anggur pemberianmu dulu. Tolong sisakan sedikit. Kamu semua pencinta anggur. Saya panggil kalian hari ini memang karena anggur ini. Adik Qin, relakan yang dicinta. Mengeluarkan 20 guci terbaik. Bos Wang, sisakan beberapa guci. Bos Wang, ini anggur langka sejagat. Harus disimpan. Saya rela bayar 2 kali harga. Semua anggur ini saya ambil. Ibu tua, terlalu tamak seperti ini. Bagi bertiga saja anggurnya. Aku suka anggur. Ini yang terbaik di dunia. Tak ada anggur yang mengalahkan ini. 20 kendi. Tapi tidak cukup untukku. Tawaran 3 kali. Tenang dulu. Saya adakan acara ini hari ini. Hanya ingin jual anggur ini meski jumlah terbatas. Tawaran tertinggi benar. Mulai dari 100.000 botol. Mulai lelang. Jumlah terbatas. Tawaran tertinggi benar. Mulai dari 100.000 botol. Mulai lelang. 30.000. Ini anggur langka sejati. Enak sekali. Tawaran 30.000.
50.000. Anggur sebagus ini layak dikoleksi. Seiring waktu, lebih berharga dari koleksi galeri harta langka saya. Meski tak minum sedikit pun. Jika dihidangkan di resort keluarga bayi saja untung besar. Aku tawarkan 1,2 juta. Botol ini milikku. 1,2 juta. 20 botol berarti 24 juta. Wajar kau orang terkaya di Jiangcheng dengan jumlah kamu bahkan tak berkedip. Terjual. Terjual. Selamat, Ibu Tua. Percuma saja aku datang hari ini. Aku akan datang ke keluarga Bai. Boleh aku cicipi lagi? Tentu saja. Saudara Qin, nanti kalau ada benda ini, hubungi duluan toko antik Guzan ya. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kumintai pendapatmu, Pak Su. Ye, Ibu Tua. Bagaimana ini bisa terjadi pada Nyonya Tua? Dia memang sakit jantung, bisa kambuh. Obatnya sudah habis. Segera panggil dokter. Ibu Tua, tolong tahan dirimu. Tidak manjur. Aku segera kontak rumah sakit. Serangan jantung. Buah ginseng dari Dewa Abadi konon bisa sembuhkan apa saja. Mungkin membantu. Biar saya coba. Oh, saudara Qin, jangan ganggu di sini. Ini orang terkaya di kota Jiang loh. Apa jadinya kalau kamu malah memperburuk keadaan? Kamu dokter. Tidak tepat. Tapi aku punya satu ramuan. Ini satu-satunya cara selamatkannya. Obat istimewa apa itu? Buah ginseng ini dirawat dengan 49 ramuan selama 81 satu gigitan saja. Semua penyakit hilang. Berani sekali menghina keluarga Bai. Berani sekali menghina keluarga Bai. Nona, tenangkan diri dulu. Menurutku Tuan Qin hanya ingin membantu Nyonya Tua dengan cara khusus. Nyawa Ibu Tua terancam. Main-main dengan nyawa. Berani juga. Hanya buah sisa yang tak layak. Masih dibawa-bawa. Ini adalah permata langka yang tak ada duanya. Dirawat dengan 49 ramuan selama 80 gigit sekali penyakit lenyap. Seharga 100 miliar. Jika bukan karena keadaan darurat, tidak akan kuperlihatkan. Omong besar. 100 miliar. Keluarga Bai saja butuh setengah tahun untuk dapatkan jumlah itu. Coba jual buah busuk seharga 100 miliar. Tak percaya? Tanyakan pada Nona Wang. Tak ada lagi yang harus aku lakukan. Bolehkah aku pergi? Tunggu dulu. Ada lagi yang ingin dikatakan? Pergi tanpa izin? Gara-gara lelang kalian. Nenek takkan kena serangan jantung karena kejutan. Kalau nenek tua itu sampai kenapa-napa, aku bongkar hotel kalian. Kapan juga dia datangnya? Kenapa kamu bolak-balik di sini? Bikin pusing. Bos Wang, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tidak panik? Hotel ini adalah nyawaku sendiri. Meski ini hotel terbesar di ibu kota, tak mungkin melawan keluarga Bai. Kalau sampai nenek tua itu kena musibah di sini. Dokternya kemana saja? Belum datang juga? Aduh, celaka. Kayaknya nenek tua takkan bertahan. Kakak Qin, buahmu itu benar-benar obat mujarab untuk penyakit nenek tua. Pasti benar. Nona Bai, ibu guru tampaknya tak sempat tunggu dokter. Coba saja ramuan saudara Qin. Tidak masuk akal. Cuma buah biasa. Masa iya segala macam? Kamu suruh aku percaya ini bisa berhasil. Astaga. Nona Bai, hanya tak manjur tidak berbahaya. Jika kondisi guru terus diabaikan, pasti mati. Nona Bai, segeralah putuskan. Berapa persen? Hanya 10%. Pasti sembuh. Dan jika gagal? Jika tak manjur, kehendakmu adalah hukum. Jika terjadi apa-apa pada ibu guru,
1000 jiwa tak cukup tebus dosa. Ibu guru, Wah, Nona Utama, kita tak punya pilihan lain. Coba saja dulu, siapa tahu ampuh. Baik, kamu boleh mencoba, tapi tunggu. Nona Bai, aku tunggu. Ibu guru tak punya waktu lagi. Ibu guru tak punya waktu lagi. kalau ibu guru sembuh setelah minum obat ini, akan kuberi hadiah triliunan. Nyawamu jadi taruhan. Apa kabar ibu guru? Belum membaik. Ibu guru belum minum obat. Ibu guru sudah tiada. Tidak mungkin. Aku sudah muak. Lebih baik tak jelas aku salah percaya. Dewa pun berbohong padaku. Nona Bai, izinkan penjelasanku. Jelaskan sekarang. Masih ada penjelasan lain. Istriku di tanganmu. Biarkan dia jelaskan di neraka nanti. Siapa yang tewas? Bunuh guru tua, keluarga baik takkan biarkanmu hidup. Lihat saja, aku baik-baik saja. Tuan tua. Tuan tua, Anda sudah sembuh penuh. Setelah meminum ramuan Tuan Mudakin, tubuh jadi ringan dan lancar darahnya. Enak sekali rasanya. Tuan tua kelihatan wajah berseri, kulit mulus, seperti muda puluhan tahun. Ikuti kataku. Untunglah saudara Kin punya obat sakti ini. Tuan tua, jangan terlalu cepat gembira. Tuan tua, jangan terburu-buru senang. Saudara Kin, apa maksudmu? Penyakitku sudah tak tertolong. Tidak ada harapan lagi. Ini bukan pertanda akhir hayat, kan? Bukan. Nenek baru sembuh, jangan terlalu emosional. Tapi tetap harus kontrol ulang ke dokter ya. Impian indahku. Binatang, kamu bikin aku panik. Mohon maaf atas kelakuan tuan muda tadi. Saya siap berlutut minta maaf. Tidak usah berlebihan. Cukup tepati janji saja. Tentu saja saya akan urus persiapan uangnya sekarang. Silakan Tuan Muda Kin. Uangnya segera saya siapkan. Ayo ikuti saya, Tuan Muda Kin. Pak Wang, dulu anggurnya juga punya Tuan Mudakin. Betul. Tidak ada tempat lain yang punya anggur sebaik ini. Buah ini benar-benar obat ajaib. Menyembuhkan penyakit lamaku. Siapa sebenarnya Tuan Mudakin? Saya pernah selidiki dia. Dia dulu cuma kurir paket. Entah kenapa sekarang kenal orang besar. Orang Kin ini bukan biasa. Kalau bisa dipakai keluarga baik, pasti akan kami ambil semua ilmu. Kalau bisa dipakai keluarga baik, pasti akan kami ambil semua ilmu barunya. Berkat bantuanmu, Tuan Muda Kin, maafkan saja kelancanganku. Qin Fang. Qin Yang, lama aku cari kamu. Akhirnya ketemu. Tuan Muda Kin, siapa ini? Saya istri dia. Kami sudah cerai. Sejak kini, jalan masing-masing. Selama surat cerai belum diambil, aku tetap istrimu. Kalau begitu, ayo cerai saja. Aduh, itu demi kebaikan Yuyu. Kalau bukan karena kamu tanpa uang untuk biaya pengobatan. Haruskah aku pura-pura dengan orang sepertimu? Jadi maksudmu harus berterima kasih padamu. Benar-benar demi Yuyu atau demi dirimu sendiri? Kamu tahu benar. Perasaan kami sudah habis. Besok ambil surat ceraian. Sampai sini saja. Ini hanya kesalahan kecil yang biasa juga dilakukan wanita. Kenapa masih tak bisa lepaskan? Saya sudah minta maaf, tanda hormatku, Qin Yang. Jangan menghina kebaikan. Selamat jalan. Hanya kesalahan biasa yang banyak wanita lakukan. Sudah ku minta maaf, bukankah sudah cukup menghargai dirimu? Qin Yang, hargai dengan baik. Aku ini manusia, bukan anjing.
Diatur-atur seenak jari saja. Fine, aku janji. Sekarang kamu puas, aku akan jauhi pria penipu seperti Liu Hao. Manfaatkan kesempatan keluar. Kalau bukan dia, pasti ada orang lain. Kalian pasti tuduh aku maling dan usir tanpa sisa. Susan, ini benar-benar akhir. Kita pergi saja. Inyang, jangan kira aku tak tahu pikiranmu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu juga bukan malaikat. Itu sebabnya kamu tolak aku. Ternyata kamu sudah ada yang lain. Nona ini, jangan mudah percaya padanya. Dia cuma tukang antar paket. Kinyang juga seperti kamu. Berani sekali mencela. Apa masalahnya? Kalau masih kurang jelas, akan kutulis di batu nisanmu. Apa masalahnya? Kalau masih belum paham, aku tulis di batu nisan. Kamu siapa kamu? Dengarkan baik-baik. Lebih dari sekadar marah. Di Jiangcheng, jika baik Yuhan ingin hukum seseorang, banyak orang rela kasih muka biar aku tampar, Pak. Dan aku. Kamu terkaya di Jiangcheng. Putri keluarga Bai. Bai Chiuhang cukup bagus matamu. Pantas saja kau buru-buru minta cerai. Rupanya kau sudah dapatkan putri kaya. Qin Fang, aku benar-benar salah menilaimu. Kau bukan sekadar kelihatan hebat, tapi tak berguna. Minimal kau hebat manfaatkan wanita. Tunggu. Apa? Aku cuma ingin kau lihat wajah sebenarnya. Tunggu. Apa? Aku cuma ingin kau lihat wajah sebenarnya. Dia hanyalah pria murahan yang cuma cari nama dan harta. Kehadiran Tuan Muda Qin terlalu mulia bagi kami. Selain itu, wajar orang suka uang. Jika Tuan Muda Qin mau bergabung silsilah luar, aku juga rela serahkan separuh saham kami. Maksudmu? Jangan banyak bicara dengannya. Aku temui kamu besok, setelah perceraian selesai. Sejak itu, berpisah tanpa dendam, hidup masing-masing bahagia. Ayo pergi. Kalau sudah siap, ayo cepat cerai. Anakku akan kuambil. Qin Fang, lebih baik kau lupakan saja niat itu. Takkan ku mau yoyo ikutmu. Kenapa anakku tak mau denganku? Aku yang membesarkannya. Meski bukan darah dagingku, dia takkan kuberi ke orang sepertimu. Membawanya pun tak berarti apa-apa. Kira-kira hakim akan izinkan anak tinggal denganmu yang cuma lelaki lemah seperti itu? Cuma uang saja. 100 juta. Bayaran buat tanda tangan di surat cerai. 100 juta. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Pasti hasil curi. $100 juta. Mana mungkin punya segitu? Pasti hasil curian lagi. Kamu kira aku sama sepertimu? Semua ini hasil kerja kerasku. Tidak ada yang ilegal atau gelap. Berbeda denganku. Ya, Qin Yang. Maafkan aku selama ini. Mulai sekarang kita baikan, oke? Betul. Aku dulu itu cuma tertipu orang, tapi hatiku masih untukmu. Masih mencintaimu. Nanti aku akan perhatian ke kamu. Gimana? Serius? Iya dong. Kamu juga pasti tidak rela kalau anakmu tidak punya ibu. Benar kan? Tak berhak. Hanya sini. Karena pembohong Liu Hao itu. Takkan biarkan Qin Yang pergi. Siapa sangka dia bisa sehebat itu. Tapi tak berarti aku rugi. Sian. Liu Hao masih berani datang. Sian. Kenapa dingin padaku? Sekali pasangan, 100 hari rindu. Jangan tinggal aku sendiri. Andai bukan karena kamu. Kenapa Qin Yang mau cerai sama aku? Bayarin utangku dulu, biar aku bangkit lagi nanti.
Kamu jadi nyonya muda keluarga Liu. Tak usah pikirkan dia lagi. Omong kosong, sepertinya kamulah yang yang langsung keluarin uang banyak. Tahu nggak sih kamu? Kamu bikin aku kehilangan. Udah terlambat. Kalian saja sudah bercerai. Jin yang susah mendekatiku. Menikah 8 tahun. Punya anak perempuan. Hubungan yang lama. Tidak akan kubiarkan kau pergi seenaknya. Biar dia tenang dulu. Dia pasti belum lupa sama aku. Liu Hao. Akhirnya ketemu juga. Kira-kira mau lari kemana lagi? Kakak Long yang jujur. Kok kamu malah datang? Aku nggak boleh datang. Sampai kapan kamu berani utang sebanyak itu? Jelasin hari ini juga. Utangmu padaku. Berapa? Kak Long. Kalau bukan gara-gara dia, uang itu pasti sudah di tanganku. Sudahlah, bawa uangnya sekarang juga. Kalian berdua pasti kena. Tulis. Kak Long, ini sama sekali nggak ada urusanku. Dia yang berutang, bayar utang harus ke orangnya. Mau uang atau nyawa? Cari dia saja. Kira-kira aku ini bodoh ya? Lagi pula kau pacarnya. Kalau nggak bayar, aku biarkan kau pergi. Itu kan Shen. Kita satu tim, jadi kamu harus keluarkan uang dulu buat kakak Long dong. Aku nggak ada duit. Aku tetap nggak minjemin duit meski punya. Kamu bikin aku kehilangan kesempatan buku. Nyawa saja tak aman, masih berani tipu duitku. Tidak mungkin. Jangan sok baik. Kalau kamu nggak serakah, mana mungkin tertipu? Udah cukup belum? Udah cukup belum? Kapan mau bayar utangmu? Kak Long, kasih aku waktu beberapa hari lagi ya. Aku janji bayar. Mau berapa hari? Seminggu. Kak Long, gimana kalau sebulan? Sebulan. Utang ini belum lunas setengah tahun, kuingatkan kamu. Tak ada waktu tersisa. Kalau hari ini kamu nggak bayar, pukul mereka sampai patah kaki. Tunggu ini. Anak Tuan. Uang sebanyak ini. Mas Liu, kalau tahu kamu punya banyak duit tak perlu sampai sejauh ini. Uang ini akan kubawa. Kak Long, ini. Itu milikku. Tak bisa kau ambil Diriku, yang sudah di tanganku, jadi milikku. Kak Long, uangnya sudah kamu ambil. Bisakah ku lepas aku sekarang? Uang ini hanya cukup bunga, utang pokok masih utuh. Ganti sisa utangmu dengannya. Liu Hao, lagi apa kamu? Lihat wajah dan tubuhnya, cukup lunasi utangku. Iya kan? Dengarkan baik-baik. Tapi, terus kamu? Tak peduli diri, kutuk langit bumi. Shen, bukan salahku. Lumayan. Jelita menawan. Tapi, separuh lunas, sisanya. Lunas dengan lengannya. Tunggu dulu. Kak Long, aku masih kuat, bisa bantu cari uang. Ah ya, cerita dong. Ini kan tadi kamu sendiri bilang suaminya baru dapat banyak. Contohnya apa? Kalau kita ancam nyawanya, pasti dapat banyak uang. Baiklah, aku pertimbangkan. Tuan Muda Qin, kamar sudah siap. Tuan Muda bisa tinggal dengan tenang di rumah Bai. Terima kasih, Nona Bai. Sudi terima kami sejenak. Merawat Tuan Muda adalah kehormatan besar bagi keluarga Bai. Apalagi tinggal di sini. Seandainya perlu menyerahkan kediaman Bai pun. Dengan senang hati, Tuan Muda cukup istirahat saja. 2 hari ini layani beliau dengan baik. Jika punya kesempatan, keluarkan semua informasinya. Apapun yang dia lakukan. Cara mencari uang ini, bagian keluarga Bai tetap ada. Yang mulia, Bai kini terkaya di Jiangcheng. Mengapa repot-repot? Pemikiran pendek. Buku. Orang berpandangan sempit. Jadi terkaya di Jiangcheng belum apa-apa. Keluarga Bai ingin jadi terkaya di negara harimau. Maka, belum lagi selidiki rahasia Qin Yang. Bila perlu. Bahkan ambil nyawanya sekalipun. Tidak akan mundur. Yang mulia, siapa berbuat jahat berkali-kali, pasti... Jangan kurang ajar. Kamu malah bela orang luar dan doakan hal buruk untukku.
Tidak berani. Tidak berani lebih baik. Layani dia ramah dengan sajian terbaik. Pastikan Kin yang tetap di rumah keluarga baik. Jika dibutuhkan, gunakan pesona wanita. Apa katamu? Siapa itu? Siapa di sana? Mungkin aku terlalu pikirkan ini. Yang mulia, orang Qin tadi keliling dan beli baju. Kabarnya mau antar barang, terus saja ikuti. Laporkan siapa saja yang ditemui dan apa saja yang dilakukan. Jangan bikin curiga. Celaka! Yang mulia, Ada perkara penting, tenanglah dulu. Jangan panik begitu, tenanglah. Qin yang lompat dari lantai atas. Apa katamu? Hei, saudara Qin akhirnya datang juga. Dewa Kaisar hari ini sangat semangat. Ini benar-benar kabar gembira besar. Kekuatan manusia kini pulih. Beberapa dewa mulai bisa kembali ke alam dewa. Saudara Qin, barang-barang ini, tolong saudara Qin kumpulkan ini. Mesin jahit Dewi Penenun, wortel kelinci giok. Milik Lao Jun. Penggoreng udara. Apa ini? Ini apa sih? Selama kamu pergi kemarin, benda-benda unik dan lucu dari dunia manusia. Para dewa datang padaku. Ingin kau membawa sesuatu kembali. Para dewa datang padaku. Ingin kau membawa sesuatu. Siap membantu. Nah. Wah, banyak banget nih. Ya, karena banyak dewa juga. Cuma 1-2 barang saja sudah ratusan. Tenang saja, saudara Qin. Kamu pasti dapat bagian. Isinya banyak. Untung besar dong. Aku yang urus. Aku tenang sekarang. Keluar tanganmu. Apa ini? Benda ini mengundang badai dan bangkitkan hujan, angin, petir. Anggap saja ini uang jaminan. Bagaimana orang bisa bunuh diri sudah selesai selidiki. Ibu tua, siapa yang melompat? Dia. Tidak ada apa-apa. Di atas itu. Malam begini, kamu pergi kemana? Oh, cuma urusan bisnis saja. Dia malah memberiku hadiah kecil ini. Oh ya. Ada yang mengikutiku. Sepertinya hartanya tidak boleh terlalu mencolok. Biar tidak ada yang berniat jahat. Anda setuju, bukan, Nenek? Iya, Tuan Muda benar sekali. Putih. Dia pergi sebentar dan pulang bawa barang antik mahal. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Saya harus suruh Ciuhan mencari tahu dari dia. Tuan Muda Qin. Nona Bai. Ini kamu. Pasti melelahkan bagi Tuan Muda Qin hari ini. Saya bawakan anggur buat Tuan Muda Qin biar santai. Sudah sampai mana urusan itu? Barang sudah ada. Nenek, ini tidak pantas. Dia baik pada kita. Justru balas budi dengan hianat. Ini cuma saya pinjam sebentar. Sudah sewa orang menguntitnya lama. Tidak tahu dari mana dia mendapat antik berharga itu.
Mau tahu? Kenapa tidak tanya langsung? Tak punya obat herbal Cina. Kamu berani menipuku. Nenek hanya ingin barang antik ini. Hadiahkan padamu. Begitu murah hati. Sebagai balas budi ibu tuan besar. Antik ini sangat berharga. Lonceng ini punya kegunaan ajaib sejak dulu. Disebut lonceng cuaca, sekali kocok angin dan hujan datang. Pada masa dulu, lonceng ini disebut lonceng kuasa cuaca. Badai langsung datang. Panggil badai. Apa maksudmu ini hadiah dari para dewa? Aku masih waras untuk percaya omongmu. Kau berani bohongi aku. Wah, Nenek. Aku jujur kok. Cukup sekali kocok. Emang bisa bikin badai? 2 kali kocok. Lalu apa yang terjadi? 2 kali maka. Petir menyambar. Astaga! Nanda! Jangan dekati dulu. Kamu berani sekali. Nenek. Aku cuma salah bicara. Mana aku tahu Nenek cepat reaksi. Ibu tuan besar, simpanlah lonceng ini baik-baik. Jangan hilang. Cepat singkirkan, cepat. Ibu tuan besar, kamu kan suka ini. Tidak. Aku tidak mau lagi. Ibu tuan besar. Keserakahan seperti ular telan gajah. Nak kecil, perempuanmu di tanganku. Bawa uang tebusan sekarang juga. Nyawanya bisa hilang. Kami sudah cerai. Meski kamu cari, aku bukan sasarannya. Tapi carilah Liu Hao. Lihat, suamimu telah tinggalkanmu. Jadi jangan salahkan aku Tegah. Hentikan!